Oke, halo, selamat siang semua. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Oke, akhirnya Siang, Pak. bertemu lagi ya. Sorry karena banyak sekali halangan sehingga kita sulit ketemu. Bapak nggak kelihatan ya? Gelap banget. Oke. Ini aja ya. Oke, ini karena Bapak punya istri minggu lalu lahiran, jadi di semua rencananya untuk UTS Bapak gantikan ke minggu depan. Jadi untuk hari ini kita masih ini ya, belajar lagi dulu karena pertemuannya belum sampai 7 kali. Ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Bapak juga belum sempat rekam. Sebenarnya Bapak pengen rekam supaya bisa UTS minggu ini, tapi ternyata sama sekali tidak ada kesempatan untuk bisa merekam. Jadi untuk hari ini kita masih belajar lagi dulu. Oke, materinya sudah Bapak upload ya. Silakan kalian lihat di materi kelas. Itu juga Bapak sudah upload untuk pertemuan 6-7 juga ya. 5, 6, dan 7 udah Bapak upload juga. Silakan kalau kalian mau ada waktu untuk membaca, silakan kalian baca-baca 6 dan 7. Biar nanti pas Bapak menerangkan sudah bisa lebih paham. Oke, kita masuk aja ke materi karena Bapak juga waktunya terbatas. Oke, hari ini kita akan sedikit belajar tentang lebih dalam. Kalian sudah belajar ya tentang input-output kemarin. Dalam input-output itu ada beberapa tipe data. Nah, hari ini kita mau belajar ada 3 tipe data ini ya, secara umum ya, pada bahasa C. Ada bilangan bulat, bilangan real, dan karakter. Kemudian untuk deretan karakter kita pakai sebutan string ya, tapi sebenarnya ini adalah bagian daripada tipe data karakter-karakter ya. Kemudian ada satu juga ya, ada satu tipe data yang penting juga, yaitu boolean atau pernyataan. Nanti kita bahas apa itu ya boolean. Kemudian kita akan belajar mengenai operator aritmatik, operator relasi, dan operator logika untuk boolean. Oke, kita masuk aja materi pertama kita. Tipe data, apa sih tipe data? Ya, tipe data adalah jenis data berdasarkan isi dan sifatnya. Kemudian kalau variabel, ya, variabel sendiri adalah tempat untuk menyimpan data dengan tipe data tertentu yang isinya dapat dirubah-rubah sesuai dengan tipe datanya. Jadi variabel memiliki tipe data ya. Tipe data biasanya kita definisikan menggunakan sebuah variabel ya. Jadi variabel itu memiliki tipe data. Kalau kita mau pakai tipe data ini, gimana cara pakainya? Kita pakai variabel. Jadi tipe data merupakan ini ya, jenis data ya, merupakan jenis data. Kalau variabel adalah tempat untuk menyimpan data yang sesuai dengan tipe datanya. Seperti ini contohnya ya, ini ada sebuah variabel namanya bil bulat ya. Tipe datanya apa? Tipe datanya adalah int atau integer. Artinya apa? Ketika kita mendeklarasikan seperti ini di bahasa C, maka kita seperti membuat sebuah kotak kosong ya. Kita seperti membuat kotak kosong di dalam memori kita, di mana namanya alamat ini ya, namanya kotak ini kita kasih nama kotak bil bulat gitu ya. Apa yang bisa saya isi? Apa yang bisa kalian isi ke dalam kotak ini? Hanya integer ya, hanya data integer yang bisa dimasukkan ke dalam kotak kosong ini. Nah, misalkan kalau kita bikin seperti ini, integer bilangan bulat sama dengan 10, maka kotak kosong ini kita isi dengan sebuah nilai 10 di dalam ya. Kita isi dengan data
tipe datanya integer, ya, nilainya adalah berapa? 10, ya. Itu yang terjadi ketika kita mendeklarasikan seperti ini di dalam bahasa C. Jadi ada kotak namanya bilangan bulat, kita kasih masuk data yang sesuai dengan tipenya. Ya. Saya kira gampangnya kita buat seperti itu ya, biar kalian paham. Sedangkan variabel dapat kita beri nama sesuka hati, ya, pembuat kode program, tetapi sebaiknya menggunakan nama-nama yang mudah dimengerti oleh orang lain yang membaca program tersebut. Jadi kalau kalian membuat variabel, sebaiknya variabel itu namanya ya sesuai dengan buatnya. Jangan kalian sering kan bikin mungkin integer A kan, integer A sama dengan 10. Ini apa gitu ya? Kan bingung orang yang bacanya. Jadi kalau buat variabel baiknya adalah buatlah variabel yang sesuai dengan maksudnya dia apa. Seperti ini integer bil bulat. Oh, ini maksudnya adalah sebuah bilangan bulat gitu ya. Nah, variabel harus dideklarasikan dulu sebelum digunakan. Jadi kalau kalian mau gunakan kotak ini, haruslah buat dulu kotaknya ya. Haruslah dideklarasikan dulu variabelnya. Cara deklarasi seperti bagaimana? Bisa langsung tanpa nilai membuat kotak kosong, atau bisa juga langsung kita masukkan nilainya ya. Jadi ada dua cara kita mendeklarasikan variabel. Tentunya sintaksnya adalah depannya harus tipe datanya, kemudian ini nama variabelnya, dan ini ada nilainya, atau tanpa ini juga boleh. Diakhiri dengan titik koma. Nah, tipe bilangan bulat yang pertama ya, tipe bilangan bulat biasa kita sebut sebagai integer. Selain itu, ada juga bilangan bulat lain, yaitu ada short, ada long ya. Ketiga tipe data ini adalah bilangan bulat, hanya saja jangkauannya berbeda. Kalau short, dia memanfaatkan 2 bytes saja ya. 2 bytes bisa minimum value-nya di minus 32.000 sampai di maksimum 32.000. Kalau integer, ada 2 bytes dan ada 4 bytes. Sama juga ya, kalau 2 bytes berarti masuk di sini, kalau integer masuknya di sini. Sedangkan kalau long dia sudah pasti 4 bytes ya. Negatif 2 juta sampai di positif 2 juta. Ini nilai minimum dan maksimum. Kalau misalnya kalian mau pakai unsigned long, unsigned integer, atau unsigned short, berarti nanti semuanya jadi positif. Artinya nanti angkanya mulai dari 0 hingga kelipatan 2 daripada si maksimum value-nya. Itu juga bisa. Kalau kalian tidak membutuhkan bilangan positif pada kalian punya program. Jadi kalian bisa tambahkan unsigned di depan. Sudah kita pelajari juga kemarin ya. Kemudian ada yang kedua, bilangan real. Bilangan real biasanya kita gunakan untuk menyatakan bilangan yang membutuhkan ketelitian dengan adanya nilai di belakang koma. Cara deklarasinya juga sama, kita pakai sintaks float. Kemudian nama variabelnya apa? Misalnya bil real gitu ya, titik koma. Artinya juga sama, kita membuat sebuah kotak kosong, namanya adalah bil real. Data yang bisa masuk ke dalam kotak kosong ini adalah si bilangan float tadi ya, bilangan real. Nah, misalkan kalau kita bikin seperti ini, maka kita mengisi kotak tersebut dengan bilangan float ya. Walaupun kita bikin di sini dia angkanya integer bukan 10,00, tapi di dalam memori kita tetap akan menyimpan dalam ini ya, bilangan real. Jadi di memori kita akan tersimpan 10,0000 gitu ya. Nah, karena dia adalah tipe datanya float. Ya. Sama juga kalau misalkan kita bikin di sini integer bilangan real sama dengan 10,00, kalau dia integer maka yang masuk tetap 00-nya akan dihilangkan karena dia bilangan bulat. Kebalikan daripada ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Jika ada sebuah variabel ya, kita buat float bilangan real, maka kita buat kotak kosong ya. Namanya bil real, tipe datanya float. Kita buat lagi integer bilangan bulat, bil bulat sama dengan 9. Nah, artinya kita isi bilangan bulat itu dengan angka 9. Nah, apa yang terjadi kalau kita isi bilangan real ini dengan bilangan bulat ya? Jadi bil real sama dengan bilangan bulat. Nah, otomatis ini akan nilai di sini ya akan disamakan dengan nilai di sini. Tetapi tipe datanya berubah. Ya. Tipe datanya berubah. Jadi dari sini dikopikan ke dalam memori di sini, tapi tipe datanya berubah sesuai dengan tempatnya, ya, sesuai dengan tempatnya.
Nah, ini yang harus kalian perhatikan dalam kalian membuat menggunakan tipe data ya. Nah, kebalikannya kalau misalkan ini bilangan bulat ya, tipe data di kotak ini bilangan bulat, di sana bilangan real. Kalau kita masukkan di sini bilangan realnya 8,25, kalau kita bikin kotak ini bilangan bulat sama dengan bilangan real, maka di sini dikopikan ke sini, tapi hanya akan tercatat integernya saja. Sedangkan floatnya menjadi hilang, karena di dalam kotak ini hanya bisa menyimpan nilai bulatnya saja. Jadi di dalam float ini, dia menyimpan nilai bilangan bulat dan nilai di belakang koma. Kalau kita konversikan ke sini, maka dia bisa menghilangkan angka di belakang komanya, sehingga yang dicatat hanya integernya saja. Nah, ini yang harus kalian pahami ya ketika kalian mendeklarasikan variabel, membuat variabel, atau membuat pernyataan sama dengan ya. Membuat pernyataan sama dengan, haruslah kalian teliti dalam ininya ya, dalam pembuatannya, sehingga tidak terjadi kesalahan. Kadang kita mau bikin seperti ini, kita samakan, malah angkanya di belakang koma yang penting itu jadi hilang. Kemudian karakter ya, karakter atau biasa ditulis char pada pemrograman merupakan tipe data yang menyimpan sebuah karakter atau gabungan karakter yang mempresentasikan sebuah karakter. Tipe data karakter sebenarnya adalah tipe turunan dari integer. Jadi karakter itu juga sebenarnya merupakan tipe data integer ya. Tipe data karakter sebenarnya disimpan secara integer menggunakan kode ASCII, yaitu American Standard Code for Information Interchange. Nah, misalkan ya, karakter A ya, huruf A disimpan sebagai angka 65 ya. Angka 65 atau integer 65. Atau karakter angka 1 disimpan dalam integer 49. Nah, seperti ini ya. Bentar. Nah, misalkan seperti ini karakter A ya. Integer char to in ya. Kita punya char to in. Kita buat sebuah kotak kosong ya. Namanya char to in, tipenya adalah integer. Kita buat lagi char my char adalah isinya sebuah karakter A. Nah, apa yang terjadi kalau kita merubah karakter ke dalam integer? Kita samakan ya. Char to in adalah my char. Nah, yang tercatat bukan huruf A-nya ya, tetapi yang tercatat di dalam kotak integer ini adalah angka 65. Karena dia akan otomatis mengkonversi dari tipe data karakter menjadi integer. Karena tipe data karakter A ini sendiri adalah integer dalam angka 65. Nah, tabel ASCII adalah seperti ini ya, ada dari 1 sampai 255 ya. Ada 1 sampai 255. Inilah tabel ASCII yang dipakai oleh kita sampai saat ini ya. Walaupun banyak lagi yang lain ya, seperti karakter-karakter smile atau karakter set ya. Itu juga termasuk ASCII juga ya. Tapi di luar daripada yang sudah ada ini ya. Ini ASCII 0 sampai 255 ya. ASCII 0 sampai 255. Nah, contohnya seperti ini, A kecil itu integernya adalah 97 ya. Kalau A besar itu adalah 65 gitu ya. Jadi berdasarkan inilah maka di komputer kita bisa membaca ya bahwa karakter A itu adalah sebuah integer 65 atau karakter I adalah integer 105. Jadi karakter itu juga merupakan tipe data turunan daripada integer. Sedangkan kalau string adalah tipe data yang berupa kumpulan karakter satu atau lebih yang berada dalam dua buah tanda petik. Contohnya ini ya, hello world. Nah, harus kalau di string harus dalam dua buah tanda petik. Artinya ini menandakan awalan string, yang ini melambangkan akhir daripada sebuah string dalam bahasa C. Nah, dalam bahasa C, string dianggap sebagai sebuah tabel satu kali jumlah banyaknya karakter yang penyimpanannya diakhiri dengan karakter 0. Selama tidak ketemu karakter 0, maka compiler akan menganggap isi memori adalah deretan karakter atau string tersebut. Nah, contohnya seperti ini.
kita punya karakter, ini cara mendeklarasikan string ya. Char myString buka kurung kotak gini ya. Nah, ini kita membuat sebuah karakter variable string ya. Kita membuat variable string tapi menggunakan tipe data char ya. Karena memang string itu turunannya dari char. Nah, kalau misalkan kita deklarasikan seperti ini, yang terjadi apa? Di myString ini ya, kotak myString ini tipe datanya char ya, tipe datanya char, kita isi dengan karakter null ya. Null itu ini ya, backslash null ya. Artinya tidak bernilai ya. Tidak bernilai itu, null itu bukan berarti dia ini ya, nol ya. Null itu bukan nol ya. Null itu bukan nol, tapi memang tidak bernilai ya. Beda dengan nol. Beda dengan nol. Nol itu punya nilai, yaitu kosong ya. Tapi kalau null dia tidak memiliki nilai ya. Jadi bedakan 0 sama 0. Nah, ini kalau kita mendeklarasikannya seperti ini ya. Kita mendeklarasikannya seperti ini, maka yang terjadi adalah ini ya. Kita mendeklarasikan sebuah variabel myString, tipe datanya adalah char dengan tabel 1 kali berapa jumlahnya ya. Isinya adalah sebuah karakter 0. Nah, kalau misalnya kita bikin seperti ini, char myString, ya, kemudian myString kita isi dengan karakter high, apa yang terjadi di dalam memori kita? Nah, dia akan membuat banyaknya kotak sebanyak ini ya, sebanyak jumlah daripada ini. Nah, contohnya ini ya, karakter kotak pertama dia isi dengan high, H ini ya, yang kedua dia isi A, yang ketiga dia isi I, terus di terakhir dia tandai dengan 0. Nah, sehingga kalau kita mau mengakses ke karakter yang A, kita bisa pakai myString kotaknya 1 ya, dalam kurung 1. Ini akan kita dapatkan nilai sesuai dengan posisinya, di mana indeksnya mulai dari 0. Ini cara program kita bahasa C mendeklarasikan sebuah variabel string di dalam komputer. Kemudian ada variabel boolean ya. Terakhir, pernyataan atau boolean merupakan sebuah tipe data untuk menyatakan pernyataan benar atau salah. Benar itu true, salah itu false. Tipe data boolean bisa digunakan sebagai penanda apakah sebuah proses telah selesai dilakukan atau belum. Dalam bahasa C, belum bisa langsung mengenal tipe data boolean, di mana dikenal biasanya dengan integer. Kalau integernya bernilai 1, itu adalah nilainya true. Tapi kalau 0 adalah false. Jadi kita belum bisa mendeklarasikan ini ya, boolean, my boolean sama dengan true, belum bisa ya. Tapi kita bisa mendeklarasikan dengan 1 atau 0 untuk nilainya. 1 itu adalah true, 0 itu adalah false. Untuk menggunakan tipe data boolean, kita bisa memakai header standar boolean.h. Jadi dia belum masuk dalam karakter umum ya. Kita harus pakai identifier ya. Jadi kita harus pakai identifier dulu, yaitu standar boolean.h, baru bisa kita pakai tipe data boolean. Ini contohnya, kita harus deklarasikan dulu menggunakan ini ya, include std_bol.h ya. Kemudian baru bisa kita pakai ya. Di sini bisa kita pakai bol my bol ya, sama dengan true ya. Nah, kalau misalkan kita isi seperti ini ya, integer bol to integer ya, kita seperti mendeklarasikan karakter kosong ya, sama seperti tadi. Kemudian kita bikin bol my bol sama dengan true, maka boolean ini akan disimpan bernilai true. Nah, kalau misalkan dia bernilai true, kita mau isi ke dalam integer, karena dia sama ya, karena dia sama, ini berdasarkan di bahasa C disimpan dalam angka 1 ya, disimpan dalam angka 1, maka ketika kita bikin transfer true-nya ke dalam integer itu juga bisa ya, tetapi disimpan dalam nilai 1 ya, bukan dalam true lagi ya, tapi disimpan dalam nilai 1. Itulah tipe-tipe data yang bisa kalian pakai di bahasa C. Jadi ada integer, float, karakter ya, kemudian ada beberapa turunan lain yaitu string dan boolean. Boolean itu juga bagian daripada integer. Jadi di dalam sini tersimpan juga dalam seperti nilai 1.
Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Silakan. Raise hand. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Rizky Ramadan. Iya Pak, izin. Perkenalkan nama saya Rizky Ramadan dengan NIM 2020 19195. Begini Pak, saya itu pernah baca-baca bahwa boolean itu bukannya masuk ke tipe data C++ ya Pak? Atau salah itu Pak? Mohon maaf Pak sebelumnya. Oke. Apakah boolean masuk ke data C++ ya? Tidak juga, karena di C sudah bisa kita pakai. Caranya dengan tadi, kita mendeklarasikan pakai ini ya, pakai conversion identifier tadi ya, pakai header. Itu juga sudah bisa kita pakai. Jadi memang kalau yang bilang begitu, Bapak tidak bisa salahkan juga. Karena memang kalau kita sudah pakai C++, sudah ada tipe data boolean di sana. Tanpa kita pakai identifier. Gitu. Oh baik Pak, paham Pak. Terima. Ya, bisa dapat ya maksudnya ya. Bisa Pak, bisa. Sama juga di C++ juga ada juga kita bisa pakai ini ya, tipe data string ya kalau di C++. Karena memang dia sudah lebih tinggi daripada bahasa C. Tapi sebenarnya itu dibangun juga dari bahasa C yang dimudahkan menggunakan apa namanya sintaks ya. Dimudahkan menggunakan sintaks di C++. Gitu. Tapi kalau ini kenapa kita belajar bahasa C? Karena itulah dasarnya ya supaya kalian paham betul. Sebenarnya di dalam komputer kita yang Bapak pertama kali pelajari, yang Bapak pertama ajarkan kan, bahwa komputer hanya mengenal 1-0 ya, hanya mengenal 1-0. Nah 1-0 itu dikonversi menjadi yang paling dekat itu adalah apa namanya ASCII tadi ya, yang paling dekat adalah ASCII tadi. Nah ASCII itu juga berisi integer ya, ASCII itu juga berisi integer. Nah dari ASCII dan integer tadi dibuatlah beberapa tipe data lain, yaitu ada boolean, ada float ya, ada string. Nah seperti itu yang bisa kita pakai di membuat sebuah pemrograman. Oke, pertanyaan yang baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, cukup jelas ya. Oke, kalau cukup jelas kita bisa lanjut ya. Oke, tadi adalah tipe data ya. Kemudian ada juga di dalam bahasa C sering sekali kita menggunakan operator. Apa itu operator? Operator adalah simbol atau tanda yang jika diletakkan pada satu atau dua operan, maka akan memberikan sebuah hasil. Jadi operator itu hanya simbol aja ya, simbol atau tanda biasanya diletakkan pada satu operator atau satu operan atau dua operan sehingga hasilnya akan berubah ya, hasilnya akan berubah sesuai dengan simbol yang diberikan tadi. Nah, apa itu operan? Operan itu adalah data yang akan diolah. Nah, contohnya kalau dalam operasi matematika ada pernyataan seperti ini ya, 7 tambah 5 sama dengan 12. Nah, maka positif ini, simbol plus ini ya, simbol plus ini dinyatakan sebagai operator. Sedangkan 7 dan 5 adalah operannya. Kalau 12 adalah hasilnya. Jadi pengertiannya operator ya, kalau kita taruh di antara satu operan atau dua operan akan memberikan nilai baru yang memiliki arti ya, memiliki arti ya daripada dua buah operan ini digabungkan dengan dua buah operan digabungkan dengan satu buah operator. Akan memberikan hasil yang baru. Pada umumnya biasanya
satunya, hasil itu cuma satu biasanya. Memang hanya satu ya hasil biasanya daripada proses daripada operan dan operator, hasilnya itu adalah ada sebuah hasil ya, adalah sebuah hasil. Nah, ada operator ya, operator itu dibagi juga jadi 3, dikategorikan jadi tiga. Operan yang melibatkan hanya satu operan, ya, artinya di sini operannya cuma satu, ya, operannya satu, operatornya satu. Ya. Kemudian operan yang melibatkan 2 operan, ya, ini ada operan 5 dan operan 8, ada 2 buah operan. Kalau ini saja satu operan, satu operator kan sudah bisa memiliki arti berbeda kan? Karena datanya 9, operatornya negatif, maka hasilnya adalah berapa? Negatif 9 kan? Hasilnya berubah. Karena datanya tadi awalnya misalkan 9. Nah, ini juga sama, 5 tambah 8. Nah, ini memberikan arti ada hasil yang baru, yaitu hasilnya adalah 13. Nah, ada juga ternary ya, melibatkan 3 buah operan. Ya. Ini operan 1 di sini ya, A lebih besar B, ini operan 1. Kemudian A ini adalah operan 2, ini adalah operan 3. Nah, di sini operatornya ada berapa nih? 1, 2, ada 3 ya. Nah, ini berdasarkan banyaknya operan dalam sebuah perintah gitu ya. Dibagi menjadi 3 bagian. Nah, dalam bahasa C ada beberapa operator aritmatik yang perlu kalian ketahui, yaitu perkalian menggunakan bintang ya, perkalian menggunakan bintang, pembagian menggunakan garis miring, modulus yaitu sisa hasil bagi adalah menggunakan persen, kemudian tambah itu menggunakan plus ya, kurang menggunakan minus, negatif atau minus menggunakannya minus juga ya, tetapi operannya 1. Kalau ini beda pengertian, operannya 2, artinya depan dikurangi belakang. Kalau ini membalikan nilai datanya, jadi hasilnya negatif 9. Nah, seringkali kalian juga perlu ini, modulus ya. Modulus itu apa? Mungkin kalian baru dengar juga dari ini ya. Dari sini ada yang baru dengar ini modulus ya. Nah, modulus itu adalah sisa hasil bagi. Misalkan 4 dibagi 3, hasilnya berapa? Ya, hasilnya 1, sisanya berapa? 1 gitu ya. Hasilnya 1, sisanya 1. Artinya 4 bagi 3, ya. 4 dikurang 3, sisanya berapa? Sisanya 1 kan? Ada sisa hasil bagi. Atau contohnya 10 bagi 2, ya. 10% 2 misalkan ya. Misalkan 10% 2. Hasilnya berapa? Ada yang tahu? 0 ya, Pak? Benar ya, 0. Kalau 30 persen 7 berapa? 2, Pak. 2 ya. Oke. Paham ya berarti ya. Ini adalah hasilnya adalah 4 ya. Sisanya adalah 2 ya. Karena 7 kali 4 sama dengan 28 ya. Sisanya adalah 2. 30 dikurang 28 adalah 2. Nah, itu maksud daripada modulus ya. Ini seringkali juga kalian pakai dalam bahasa pemrograman. Kalau Bapak bahkan hampir sangat sering menggunakan ini. Oke, kemudian ada relasi ya, di bahasa C juga ada relasi, di mana kalau kita mau pakai sama dengan, pakai 2 kali sama dengan. Ini adalah artinya bukan ini ya, bukan beda dengan memberikan nilai ya. Beda dengan memberikan nilai. Sehingga kalau kita mau mengetahui apakah A sama dengan B, kita pakai 2 tanda sama dengan. Kalau kita mau mengetahui apakah A tidak sama dengan B, ya, maka kita pakai tanda seru sama dengan. Apakah kita mengetahui apakah A lebih besar dari B, ya, pakailah tanda lebih dari. Kurang dari, pakai kurang dari. Kalau mau lebih dari sama dengan, ya pakailah 2 tanda, yaitu lebih dari dan sama dengan. Kurang dari sama dengan, pakailah kurang dari dan sama dengan. Nah, itulah cara-cara kita menggunakan operasi relasi ya, operator relasi pada bahasa C. Kemudian ada operator logika juga ya, yaitu N ya. N itu misalkan ini ya, kita mau tahu hasil A N B, kita pakai tanda dan 2 kali. Nah, itu hasilnya akan dalam nilai boolean ya. Kalau A-nya salah, B-nya salah, hasilnya apa A N B? Hasilnya salah. Kalau A-nya salah, B-nya benar, hasilnya apa?
hasilnya salah ya. Kalau benar salah, hasilnya salah. Kalau benar-benar, baru nilainya benar. Ya. Jadi dia mirip dengan sebuah perkalian gitu ya. Kalau 0 kali 1, 0 kali 0, 0. 0 kali 1 tetap 0. 1 kali 0 tetap 0. Tapi kalau 1 kali 1, hasilnya 1 ya. Kemudian ada OR ya. OR itu seperti penjumlahan ya. Kalau salah, ketemu salah, hasilnya salah. Tapi kalau salah satu ada benar, maka hasilnya adalah benar. Itu untuk operator OR kita bisa pakai tanda garis ya, tanda garis ke bawah ya. Itu ada di dekat tombol enter kalian. Kalau kalian lihat ada di dekat tombol enter kalian. Dan ada negasi ya, negasi A. Kalau nilai A itu salah, kita rubah menjadi benar. Kalau nilai A itu benar, kita rubah menjadi salah. Ini kata negasi. Nah, itulah beberapa operator yang bisa kita pakai ya pada bahasa C. Jadi ada operator aritmatika, ada operator ini ya, relasi, dan ada operator logika. Itu kira-kira materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Untuk saya, Mungkin kalian juga sudah pakai di praktikum ya. Sudah pakai belum operator? Sudah, Pak. sudah Pak. Sudah ya? Nah, pastinya sudah, ketika Bapak terangkan sudah lebih paham ya maksudnya ya. Nah, nanti kalian silakan pelajari sebentar ya, Bapak angkat telepon dulu. Oke, itu aja dari Bapak hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan untuk materi hari ini. Cukup jelas ya? Cukup jelas Pak. Cukup jelas, Pak. Jelas, Oke, Pak. kalau begitu semoga hari Sabtu ini Bapak bisa upload ya untuk yang pertemuan 67 supaya bisa kalian pelajari. Kita UTS-nya minggu depan hari Rabu ya. Baik Pak. Oke, materinya Baik, Pak.
nanti sampai di pertemuan 7. Pertemuan 6-7 itu hanya percabangan dan perulangan saja. Bapak kira kalian di praktikum juga sudah belajar juga ya untuk percabangan dan perulangan. Sudah, Pak. Oke, begitu dulu Bapak kira. Kita ketemu lagi UTS minggu depan ya. Nanti Bapak bagikan videonya untuk yang pertemuan 6-7. Selamat siang semua. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga ya ucapan sama doanya. Siang, Pak. Sehat-sehat, Pak. Ya, terima kasih Iya, juga Pak. ucapan. Sehat-sehat, sama doa. Pak. Oke. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Oke.